حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid At-Tur, bapak-bapak dan anak-anakku seluruhnya, alhamdulillah setelah sekian minggu kita bertemu kembali dalam pengajian anak-anak dan remaja. Kali ini Bapak akan menyampaikan satu hal tentang al-akhlaq al-karimah, tentang akhlak yang mulia yang insya Allah harus kita miliki, harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak al-karimah, al-akhlaq al-karimah atau akhlak yang mulia. Nah, insya Allah nanti untuk pembahasan tentang al-asma'ul husna kita lanjutkan di lain kesempatan. Sekarang kita akan bahas tentang apa ya, anak-anakku, bapak-bapak sekalian, kita akan bahas ini, ya. Ridho dahulu, bahagia kemudian. Ya. Ada yang tahu ridho itu apa? Apa itu ridho? Apa itu ridho? Ada yang tahu? Anak-anak, para remaja yang di belakang, apa itu ridho? Ya? Ikhlas. Oke. Ikhlas, tapi dalam ikhlasnya bahasa Indonesia ya, bukan ikhlasnya bahasa Arab. Kalau ikhlasnya bahasa Arab, itu mengerjakan segala sesuatu hanya karena Allah, itu ikhlas. Tapi begitu masuk ke dalam bahasa Indonesia, maknanya jadi bertambah. Ya, maknanya yang tadinya hanya mengerjakan segala sesuatu hanya untuk Allah, hanya karena Allah, lalu bertambah menjadi rela. Betul nggak? Saya ikhlas kok, betul nggak? Saya rela, gitu kan? Nah, mungkin rela sendiri juga akar katanya sama dengan ridho, ya kan? Ridho, terus tiba-tiba menjadi orang Indonesia jadi rela, gitu ya, bisa aja. Kalau ke bahasa Persia, ridho menjadi apa? Coba ada yang tahu? Itu menjadi nama yang terkenal di Iran, misalnya di Persia. Ridho dari bahasa Arab masuk diserap oleh bahasa Persia menjadi apa? Ada yang tahu? Salah satu nama yang terkenal kalau orang Iran, orang Persia, nama-namanya itu biasanya ada ini, ridho. Mungkin teman kita juga ada yang tahu, ada yang punya nama ini. Ada yang bisa nebak? Ridho jadi bahasa Persia, kalau Indonesia jadi rela mungkin ya. Jadi ya mungkin saja yang artinya jadi sama. Di bahasa Di bahasa Persia jadi Reza. Nah, ada enggak ya teman yang namanya Reza? Reza Pahlavi. Nah, itu nama Persia, nama Iran. Bahasa Arabnya itu ridho. Ya, di bahasa Persia jadi Reza. Nah, Bapak akan menyampaikan tentang ridho dulu. Kita harus punya hati yang ridho, hati yang rela, hati yang menerima, ya. Apapun yang Allah takdirkan, nanti insya Allah bahagia nanti kita dapatkan. Oke? Nah, bagaimana itu terjadi? Nah, mohon ya, ini ada pertanyaannya nanti di belakang nih, ya. Ada sebuah video berdurasi kira-kira
3-4 menit ya. Perhatikan, nanti ada pertanyaannya ya. Mudah-mudahan suaranya kedengaran. Perhatikan ya. Wah, nggak jelas suaranya. Kedengaran tidak? Kurang ya? Nah, gimana nih? Apa di situnya bisa dibesarkan ya suaranya ya? Di apa? Oke, kita coba. Udah maksimal. Seseorang sebut saja Al-Quran, baru saja menyelesaikan tilawah dan dirinya saat Arab pada waktu Syam dari jalan sholat dan ia telah melaksanakan sholat Syam dan bergegas pulang ke rumah. Dari mulai perjalanan pulang ke rumahnya hingga seharian menikmati akhir pekan di rumah bersama istri dan anak bersama Al-Quran mengalami beberapa kejadian bertahap. Di persimpangan gang Jumat, ia bertemu dengan tetangganya yang kemarin baru pulang dari kampung dan memberinya oleh-oleh berupa kopi hasil kampung yang dia suka. Kedua, sampai di rumah, ternyata istri tercinta sudah menyiapkan sarapan favoritnya, lontong sayur dengan kuah mengkilat-kilat minyak berwarna merah dengan lauk telur balado, kerupuk yang terbungkus rapi di plastik dan 3 buah tempe goreng melengkapi telur yang berseliweran gilingan jaringan. Kejadian ketiga, Al-Fulan dan 2 hari yang lalu sakit. Tapi alhamdulillah dari melihat sarapan favorit dan senyum manis sang istri sakit gigi tiba-tiba lenyap dan ia bisa menemani sarapan yang keempat, tengah ia makan tiba-tiba masuk pesan WA dari salah satu personel HRD perusahaan tempat dia bekerja. Al-Fulan akan menjadi karyawan tetap dan mulai Senin besok statusnya tidak lagi sebagai karyawan kontrak. Al-Fulan sebelumnya sempat khawatir karena banyak teman-temannya yang dirumahkan karena perusahaan harus mencangkan kegiatan. Yang kelima, usai makan dia bercengkrama dengan istri dan anak-anaknya di rumah dan sorenya dia jalan-jalan di komplek dengan sepeda motor. Sahabat Nasta'in rahimahullah, kalau kita berjumpa Bulan dengan mengalami rangkaian kejadian di atas, apakah kita akan merasakan senang, merasakan sedikit atau mungkin banyak kebahagiaan dari itu? Insya Allah jawabannya hampir pastinya. Pertanyaannya, dari
dari semua peristiwa yang Pak Fulan atau kita alami di atas, sebutkan satu atau dua yang paling membuat kita bahagia. Oke, ya. Jadi ada beberapa kejadian sejak Pak Fulan ini selesai melaksanakan iktikaf. Ini weekend ya, mungkin Sabtu, mungkin Minggu setelah iktikaf, kalau sholat isyraq. Pas pulang ada 5 kejadian. Yang pertama apa? Iya, jadi tetangganya baru pulang dari Lampung terus ngasih kopi. Yang kedua? Apa? Apa? Oh oke, ya, sarapan, istrinya bikin sarapan lontong sayur. Yang ketiga, sakit giginya sembuh. Yang keempat, dia dapat SMS dari HRD bahwa dia diangkat jadi pegawai atau karyawan tetap. Yang kelima, jalan-jalan keliling Kahuripan. Oke, pertanyaannya, kira-kira kalau kita jadi fabulan di hari itu kita merasa senang nggak? Senang. Nah, coba sebutkan di antara 5 kejadian itu atau kejadian yang lain juga, ya, pokoknya yang dialami oleh Pak Fulan hari itu, mana yang membuat Pak Fulan senang? Yang paling membuat Pak Fulan atau kita seharusnya menjadi senang. Apa coba? Karena diangkat jadi karyawan tetap. Bagus, Saka, ya, karena diangkat jadi karyawan tetap itu sebuah kebahagiaan. Apalagi yang belakang? Ya? Dimasakin bojone, ya, oke. Jadi diberi sarapan yang enak oleh istrinya. Oke. Nah, ini dia. Ternyata jawabannya apa nih? Ya, coba kita lihat ya. Nah, oh oke. Akan adalah terbebas dari sakit gigi. Oh. Yang Pak Fulan atau kita alami di atas, ada yang mungkin hanya menjawab nomor 3 karena dari semua itu yang paling menyenangkan adalah terbebas dari sakit gigi. Tapi Sahabat Nasail rahimahullah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan hamba yang pertama kali dihisab hari kiamat adalah sholat. Jika sholat itu bagus, dia beruntung dan berhasil. Jika cacat, dia menyesal dan merugi. Bila sholat wajibnya tidak sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, lihatlah, apakah hamba mempunyai amalan sunnah sehingga bisa memenuhi amalan wajibnya. Dengan demikian tertutup segala kemampuan. Maka sahabat Nasta'in rahimahullah, seharusnya yang membuat kita paling senang dan bahagia spesifik di hari itu adalah kita bisa melaksanakan sholat subuh, berzikir hingga isyraq dan melaksanakan sholat isyraqnya. Dari perspektif lain, kita akan susah bahagia kalau barometer kebahagiaan itu diukur dari apa yang Allah berikan kepada kita sehingga kita ridho, dan pada apa yang kita persembahkan kepada Allah sebagai wujud ibadah kita agar dia. Ya, sahabat Nasta'in rahimahullah yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke. Jadi jamaah rahimanallah, seharusnya ya, ini bicara seharusnya ya, yang membuat kita bahagia di spesifik di hari itu adalah karena bukan yang 5 hal itu. 5 hal itu benar, itu sebuah berita baik dan sangat menyenangkan. Tapi harusnya yang lebih membuat kita bahagia di hari itu adalah karena kita bisa apa? Melaksanakan sholat subuh berjamaah, bisa i'tikaf, lalu nanti ketika isyraq bisa sholat isyraq. Itu sebuah amal yang luar biasa besar pahalanya, yang harusnya tidak boleh mengalahkan bahagianya
ketika mendapatkan di masa bojone gitu kan, ketika mendapatkan kopi dari tetangganya. Jadi semua hal yang ukurannya bukan kepada apa yang kita dapatkan, tapi pada apa yang kita persembahkan. Maka barometer kebahagiaan mestinya bukan oleh apa yang Allah berikan sehingga kita menjadi senang atau ridho, tapi mestinya oleh apa yang telah kita lakukan sehingga Allah ridho. Jadi mestinya kita bahagia itu justru ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Ketika kita melakukan sesuatu untuk Allah, demi Allah, karena Allah, itu harusnya yang menjadi puncak kebahagiaan kita. Ketimbang kita mendapatkan, maka akan susah bahagia jika pondasinya adalah get, bukan give. Jadi saya akan bahagia kalau saya mendapatkan A, B, C, D, E, F, G, H. Waduh, nanti ketika nggak mendapatkan kita nggak jadi bahagia. Tapi kalau saya bahagia, kalau saya bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, saya bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Allah dengan segala keterbatasan yang saya miliki. Tidak bisa misalnya melaksanakan umroh karena saya nggak punya uang, maka setiap weekend kalau sempat kita isyrok supaya pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan umroh. Jadi pondasinya supaya kita bahagia bukan pada apa yang kita dapatkan, tapi apa yang kita persembahkan. Nah, mengapa demikian? Mengapa sebuah kebahagiaan itu bisa teraih kalau seandainya pondasinya adalah sesuatu yang kita persembahkan? Minimal ada 3 alasan. Yang pertama, nah ini dia. Kita kadang gagal paham dengan nikmat Allah. Nah, pernah dengar cerita ada semut dan secangkir kopi? Nggak pernah. Jadi ceritanya ada seorang bapak-bapak. Ini bapak zaman dulu ya, ketika belum ada medsos. Biasanya bapak-bapak zaman dulu kalau pagi-pagi duduk di teras rumah sambil ngopi, dia ngapain? Baca koran, betul. Kecil masih tahu ya. Baca koran, ngopi. Nah, sang istri sudah menyediakan kopi yang panas. Itu kan nanti agak hangat terus diminum enak kan? Ternyata kopi masih panas, ya kan? Kemudian tiba-tiba datang telepon, Pak, harus pergi ke sini sekarang misalnya ya, karena ada sesuatu yang penting. Intinya si bapak yang tadinya mau menikmati kopi harus pergi. Sementara kopi masih panas dan dia pengen menikmati kopi itu. Ada kopi dan ada tatakannya, ya. Kalau orang sini atau orang mana menyebutnya apa? Coba. Kalau gelas kecil yang di atas cangkir, di bawah cangkir namanya apa? Pisin. Nah, betul ya, pisin. Coba. Tetean, ya, oke. Sekarang, kalau saya mau minum kopi masih panas, kira-kira yang paling masuk akal kopinya saya apain? Kopinya masih panas dan saya pengen segera menikmati karena segera pergi. Yang paling masuk akal biasanya diapain itu kopinya? Dituang, betul nggak? Dituang di pisin itu, di piring kecil itu supaya cepat dingin, supaya cepat hangat. Dituang. Ternyata ketika mau menuang kopi itu di pisin itu, jalan seekor semut. Apa yang kita lakukan? Mungkin kita sentil semut, pergilah sana. Semut pun terpelanting jatuh, tapi semut itu kan hebat, dia jatuh dari tinggi manapun dia survive kan, karena ringan tubuhnya, jadi nggak kayak kita jatuh terus kakinya patah. Semut itu enggak, jatuh dia jalan lagi. Tapi kan tetap kaget juga ya, disentil atau minimal dihembus kan, ya semutnya kemudian terpelanting jatuh. Oke, kalau kita jadi semut, kira-kira reaksi kita apa? Kalau kita jadi semut, lagi enak-enaknya jalan di atas pisin, tiba-tiba cing gitu kan, terus kita terpelanting jatuh. Kira-kira reaksi kita apa? Respon kita? Apa? Jantungan. Oke, semut punya jantung juga ya. Paling tidak kita marah kan? Iya nggak?
kita marah sama orang yang yang meniup kita atau menyentil kita sehingga kita terpelanting, ya kan? Mungkin dengan kata-kata misalnya ya mohon maaf sialan atau apa gitu, intinya kok saya enak aja ditiup sehingga saya jatuh gitu kan. Padahal kalau seandainya semut itu tahu, justru dia disentil, dia ditiup, dikeluarkan dari si pisin itu supaya apa? Supaya apa? Supaya selamat dari air panas kopi yang bakal bukan sekedar kepanasan, mungkin akan membunuh si semut itu. Jadi semut itu gagal paham. Dia nggak ngerti bahwa dia sebetulnya sedang dihindarkan dari musibah yang jauh lebih besar ketimbang cuma sekedar ditiup atau disentil tadi. Nah, kadang kita juga sama, ya kan? Lagi naik motor, terus banyak bocor. Allahu Akbar. Ini gimana sih? Barusan kemarin ditambal, sekarang bocor lagi. Makin-makin. Boleh jadi itu cara Allah untuk menghindarkan kita dari bahaya yang lebih besar lagi. Kalau kita lancar, boleh jadi akan terjadi kecelakaan dan kita akan terlibat dalam kecelakaan itu. Who knows? Siapa yang tahu? Makanya husnuzon. Kita harus selalu berpikir positif bahwa Allah menakdirkan sesuatu kepada kita itu yang terbaik, pilihan yang terbaik. Allah sedang menghindarkan kita dari apa? Musibah yang jauh lebih besar. Itu satu. Yang kedua, boleh jadi nih, itu adalah ijabah dari doa-doa kita sebelumnya. Dulu kita pernah berdoa apa, ya kan, yang kita tanpa sadari, ya kan? Ada orang yang nggak punya anak, ya kan? Terus tiap malam berdoa, ya Allah, tolonglah saya pengen punya anak ya Allah, dan seterusnya, ya kan? Saking pengennya, lalu kemudian nggak apa-apalah, mungkin anaknya agak aktif sedikit gitu, nggak apa-apa misalnya. Tapi begitu dia dikasih anak 1, 2, 3, 4 dan anaknya aktif semua, baru kemudian dia ngeluh, aduh ternyata susah ya punya anak banyak. Padahal itu ijabah dari doa-doa sebelumnya. Bapak punya pengalaman, ada teman Bapak yang punya doa seperti ini. Ini makanya hati-hati berdoa itu. Ini nyata, real, karena beliau cerita. Beliau bilang, selama ini, jadi gaji beliau itu habis untuk berobat keluarganya. Kadang keluarga intinya atau keluarga besarnya. Intinya pokoknya beliau seorang istri, punya gaji lumayan, tentu suaminya juga ya. Tapi dia istri dan uang dia gajinya itu selalu habis untuk keperluan-keperluan yang mendesak, berobatlah dan sebagainya. Sampai beliau berdoa gini, ya Allah, kapanlah saatnya saya bisa menikmati gaji saya, bisa memakan sendiri gaji saya. Itu doanya. Kapan saya bisa menikmati sendiri, bisa memakan sendiri, atau bisa merasakan enaknya, atau merasakan jumlah gaji yang saya terima tiap bulan. Adik-adik tahu apa yang terjadi beberapa tahun kemudian dari doa itu? Beliau sakit parah. Beliau sakit parah dan benar. Karena sakitnya itu, gajinya sekarang habis untuk berobat dia sendiri. Bukan untuk orang lain. Beliau kemudian menyesal mengatakan itu, share kepada kita ya, menyampaikan berita. Makanya hati-hati berdoa. Kalau berdoa itu betul-betul difikirkan. Kalau bisa berdoa itu betul-betul yang diajarkan Rasul. Jangan, kalaupun mau berdoa sendiri versi kita, pastikan jangan seperti tadi yang gantung. Ya Allah, kapanlah saya bisa menikmati uang saya sendiri? Akhirnya betul, dia nikmati sih uang itu, tidak diberikan oleh orang lain. Tapi untuk apa? Untuk berobat. Oke, jadi sesuatu yang nikmat Allah itu kadang kita gagal paham. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini dia. Kenapa
orang tidak akan bahagia kalau pondasinya adalah selalu ingin mendapatkan. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang manusia itu tidak puas dengan satu. Sudah punya satu, pengen ya Allah, satu pun boleh lah ya Allah. Sudah kasih satu, pengennya dua. Kayaknya kalau punya dua mobil enak ya Allah, istri pergi pun nggak terganggu, saya pergi pun nggak terganggu. Sudah berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata anaknya kadang mau pergi, mobilnya rebutan juga. Aduh enak ya Allah kalau punya satu lagi untuk anak. Terus nggak selesai-selesai. Sudah cukup nih, anak juga dapat mobil. Terus pengennya apa? Ya Allah mobilnya sudah 5 tahun belum ganti-ganti. Ya Allah coba ganti dengan mobil yang baru. Terus nggak selesai-selesai. Kata hadits ini, hingga lembah emas pun, ingat ya, hingga satu lembah emas dikasihkan, manusia tidak akan pernah puas. Sampai apa? Sampai nanti dia disumpal tanah. Maksudnya sampai dia mati. Mati baru dia puas. Baru kemudian ya sudah nggak punya keinginan lagi. Tapi selama masih hidup, sesakit apapun orang masih punya keinginan, gitu ya. Jadi kalau kita bahagia ukurannya kalau kita mendapatkan, ya nggak akan bahagia. Karena alasan yang kedua ini, kita tidak akan pernah puas dengan apapun yang kita miliki. Itu alasan yang kedua. Nah, ini juga alasan yang ketiga nih jamaah rahimanallah. Kenapa kita selalu susah bahagia kalau kita konotasinya harus mendapatkan terus? Apa yang kita miliki selalu dibandingkan dengan yang dimiliki orang lain. Rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Ya kan? Punya apa? Punya ini terus lihat tetangga, ya Allah, kalau saya punya kayak gitu mungkin lebih bagus, mungkin enak ya lihat. Jadi selalu ukurannya adalah apa yang dimiliki orang lain yang lebih baik dari dirinya, bukan orang lain yang lebih bawah dari dirinya. Nah, ketiga hal ini tentu akan menjadi halangan bagi kita untuk bahagia, karena sekali lagi ukurannya adalah apa yang kita dapatkan, bukan apa yang kita persembahkan. Nah, tentu banyak alasan lain yang menguatkan bahwa pondasi kebahagiaan akan rapuh kalau dibangun di atas sesuatu yang paradigmanya adalah kita mendapatkan sesuatu, ya. Tentu tidak hanya 3 ini, tapi yang kita bahas hanya 3 ini. Nah, sekarang lalu bagaimana caranya agar kita ridho, agar kita menjadi bahagia atas dasar bukan apa yang kita dapatkan, tapi apa yang kita persembahkan. Sekali lagi, minimal ada 3 ikhtiar yang kita bisa lakukan, ya. Yang pertama, ini tangga menuju ridho, setidaknya ada 3. Yang pertama, ultimatum ini sebagai level terendah. Nah, ini ada sebuah hadis yang membuat kita, ya sudah, hati-hati ini. Dalam hadis ini disebutkan, siapa saja yang tidak rela menerima ketetapanku atau takdirku, ini termasuk hadis qudsi karena Allah yang mengfirmankan, ya. Siapa saja yang tidak rela menerima ketetapanku, dikasih sakit, mengeluh, teriak-teriak, menyalahkan Allah, ya, nggak mudah memang. Ketika sakit lama gitu ya. Kalau sakit sehari 2 hari mungkin masih bisa tahan. Tapi kalau sudah berminggu, 2 minggu nggak sembuh-sembuh, mau nggak mau, ya kita dicoba dengan kesabaran itu, dengan ridho itu, sehingga kenapa sih nggak sembuh-sembuh? Apa lagi yang bisa dilakukan? Minum obat sudah, nggak makan ini sudah, semua dokter sudah didatangi, tapi kan nggak sembuh-sembuh. Seolah-olah yang menyembuhkan adalah dokter-dokter itu. Nah, jadi kata Allah, siapa saja yang tidak rela menerima ketetapanku atau takdirku dan tidak sabar menghadapi ujian-ujianku kepada dirinya, silahkan dia mencari Tuhan selain aku. Itu kata Allah. Dalam teks yang lain disebutkan, silahkan dia keluar dari bumiku.
Ya, Ridan. Kalau kamu diusir dari bumi, Ridan mau kemana? Alvin. Kalau Alvin diusir dari bumi, Alvin mau kemana? Ayo. Kalau diusir dari BIP, kita bisa ke Candraloka, ya kan? Kalau diusir Candraloka, kita bisa ke Ganesha. Dari usir Kearifan, kita bisa ke komplek lain. Tapi kalau sudah oleh Allah diusir dari bumi, kita mau kemana? Ke Mars. Oh, pertanyaan. Emang Mars sudah bisa dihuni? Udah bisa? Belum. Mungkin ada pemikiran ke sana untuk menciptakan kondisi Mars itu menjadi layak huni. Tapi itu perlu mungkin ratusan tahun ke depan. Wallahu a'lam ya. Tapi intinya ini menjadi ultimatum terendah supaya kita nggak jadi orang yang ridho. Siapa saja yang tidak rela ketetapanku, tidak sabar menghadapi ujianku kepada dirinya, silahkan mencari Tuhan selain aku. Ya mau kemana lagi? Allah cuma satu-satunya Tuhan. Itu tangga yang pertama. Tangga yang kedua adalah husnuzon. Harus kita yakini bahwa perbuatan Allah itu antara dua saja, adil dan penyayang. Dua itu. Kalau kita manusia, itu bisa jadi mungkin penyayang, bisa adil, dan yang paling parah adalah bisa zalim, kan? Jadi bisa sayang, bisa adil, bisa zalim. Tapi kalau Allah cuma dua, antara adil atau sayang. Adil itu artinya orang akan diberi balasan sesuai dengan perbuatannya, itu adil. Jadi kalau kita kemudian mendapatkan musibah, pilihannya cuma dua. Itu untuk menggugurkan dosa-dosa kita sebelumnya, atau Allah sedang menguji supaya kita diangkat derajatnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Yang kedua, sifat Allah penyayang itu langgeng, sementara persepsi kita itu labil. Ya, Allah itu sifat, jadi Allah itu sayangnya langgeng, tapi persepsi kita itu labil. Maksudnya gimana? Pas giliran dapat proyek, ya, dapat rezeki, ya Allah, memang Allah itu sayang banget dah sama saya, gitu kan? Tapi begitu ternyata proyek yang sudah disiapkan dan sudah terbayangkan keuntungannya tiba-tiba batal atau sebab lain kemudian jadi, maka gimana sih? Persepsi kita tentang kasih sayang Allah jadi berkurang. Yang tadinya kayak, ya Allah luar biasa, Allah sayang banget sama saya. Tiba-tiba jadi berubah persepsi kita tentang kasih sayang Allah. Sementara Allah ya nggak berubah kasih sayangnya, langgeng sifatnya. Kitanya saja persepsinya yang berubah. Oke? Yang ketiga, ini harus selalu kita tekankan. Allah itu maha baik, maka yang ia lakukan pasti yang terbaik, selalu baik. Masih ingat nggak beberapa tahun yang lalu, atau setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, yang ada seorang ustadz cukup terkenal, ya bukan cukup terkenal, terkenal banget malah ya, yang mengumpulkan donasi, ya kan, diberikan ke Palestina. Ya kan? Lalu kemudian adalah orang-orang tertentu yang nggak suka dengan itu, lalu menghembuskan, memberitakan berita hoax, misalnya bahwa uang itu yang dikumpulkan ustadz tersebut tidak semuanya disumbangkan untuk Palestina, tapi dipakai sendiri. Sempat viral berita itu. Mayoritas orang Islam, mayoritas umat Islam di Indonesia tidak percaya dengan berita hoax itu. Sampai akhirnya betul-betul diperinci ternyata memang benar. Betapapun tidak semuanya diberikan ke sana, tapi memang peruntukannya jelas untuk apa saja. Salah satunya untuk memberikan beasiswa, jadi tidak berupa langsung diberikan ke sana semua berupa makanan, tapi ada yang dibuat program supaya anak-anak Palestina, pelajar Palestina juga bisa belajar mendapatkan beasiswa. Kan untuk Palestina juga.
Maksud saya sendiri deh, nggak bukan orang lain ya. Saya sendiri, karena sudah percaya sama ustadz itu, ya kan? Sehingga mau dengar berita yang mendiskreditkan yang beliau lakukan 1000 kali pun dibaca di Instagram misalnya, tidak akan percaya karena saya sudah husnuzon kepada ustadz itu. Nah, pertanyaannya, kepada ustadz yang mungkin saja salah di lain kesempatan atau dalam hal ini salah saja, saya bisa berhusnuzon sedemikian rupa, lalu kenapa kepada Allah kok nggak bisa? Lalu kenapa ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita menyenangkan, lalu kita protes dan dalam tanda kutip menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu ini sesuatu yang memprihatinkan. Yang ketiga, jamaah rahimanallah. Nah, kalau tadi yang pertama level terendahnya adalah ultimatum, ya sudah, kalau kamu nggak mau ridho, sudah pergi aja dari bumi ini, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Yang kedua, kita harus selalu berhusnuzon pada Allah. Yang ketiga, ini level yang tertinggi nih. Saat terjadi sesuatu pada diri kita, siapa yang terlintas? Nggak usah jauh-jauh ya, Bapak Ibu rahimanallah dan anak-anak sekalian. Saya misalnya nih, saya biasa dibantu oleh Pak Fulan misalnya. Ya kan? Kebetulan Pak Fulan ini orangnya baik. Lalu suatu saat, saya ketimpa musibah, entah karena kecelakaan, entah karena saya sakit, nah apa yang segera butuh uang. Oke? Harus segera butuh uang. Pertanyaannya, ketika saya merasa butuh uang itu, yang pertama terlintas di pikiran saya siapa? Pak Fulan. Betul? Nah, itu dia. Itu artinya ketergantungan kita kepada Allah jauh lebih rendah ketimbang ketergantungan kita kepada makhluk. Mestinya yang pertama kali terlintas ketika kita membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan adalah Allah dulu. Kita lapor sama Allah dulu. Ya Allah, saya sedang butuhkan ini ya Allah, tolonglah ya Allah. Terus berzikir dan mengadu sama Allah. Bisa saja nanti setelah kita pasrah sama Allah, kemudian Allah mengihlakan, ya sudah, kamu pergi ke Fulan untuk minta bantuan. Tapi kita perginya itu dalam tanda kutip kita sudah kulonuwun sama Allah. Kita sudah menomorsatukan Allah dulu. Nah, itu nggak mudah memang latihannya. Nih, Bapak alami sendiri. Ini banyak cerita Bapak nih. Pagi-pagi, Bapak mau berangkat sekolah. Ngeluarin motor. Ya kan? Karena sudah agak terlambat, jadi sarapan tidak sempat di rumah. Sarapan dibungkus seadanya dibawa. Tiba-tiba, tetangga sebelah datang membawa 3 potong roti, buatan sendiri yang enak. Ya kan? Terus, saking senang, aduh makasih ya Pak, makasih ya Bu. Aduh. Jadi Bapak saking senangnya itu roti enak, kemudian kebetulan belum sarapan, itu apa? Kalau orang Jawa bilang memujinya sundul langit. Nah, betul, sundul langit memujinya itu. Memujinya sundul langit. Begitu keluar, mau tiba-tiba apa? Dus. Petir, terus hujan turun dengan deras. Lalu kok hujan sih, motor barusan tadi habis subuh saya cuci, kok bisa hujan sih? Bayangkan, ketika mendapatkan nikmat berupa roti, yang terlintas di pikiran saya menjadi yang baik siapa? Tetangga. Tapi ketika keluar motor hujan, yang menjadi bad guy, menjadi dalam pihak yang jahat karena hujan siapa? Allah. Bayangkan. Dan itu mungkin sesuatu yang biasa terjadi sehari-hari dan kita nggak sadar. Selalu membedgaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kisah Nabi Musa alaihissalam dengan tanaman obat. Mungkin kalau sudah pernah dengar ceritanya, mohon maaf saya ulangi lagi.
Jadi dalam perjalanan Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel keluar dari Mesir dan menuju tanah yang dijanjikan, itu ada satu peristiwa di mana suatu saat Nabiullah Musa alaihissalam sakit perut. Lalu kemudian, ya Allah, ini gimana? Saya lagi penting-pentingnya bawa umat saya, kok saya sakit perut? Ya Allah, tolong ya Allah. Pasrah itu sama Allah. Lalu Allah sampaikan, Musa, coba kamu datang, pergi ke arah sana. Ini ilustrasi ya, pergi ke arah sana. Di sana ada tanaman yang bentuknya ini. Silahkan dimakan itu tanaman. Nabi Musa alaihissalam, oh ya baik ya Allah. Jadi terus akhirnya cari tanamannya ketemu, dia makan tanaman itu. Nah, apakah direbus dulu atau langsung dimakan? Intinya dia mengkonsumsi tanaman itu dan langsung sembuh. Nah, hari berikutnya Nabi Musa alaihissalam sakit perut lagi. Aduh, kok sakit lagi ya? Nah, kalau kita jadi Nabi Musa, apa yang kita lakukan? Apa yang kita pikirkan pertama kali ketika saya jadi Nabi Musa? Apa? Sakit perut lagi seperti beberapa hari yang lalu. Coba, apa yang terlintas pertama kali? Makan daun, betul. Jadi, oh iya, daun itu yang untuk menyembuhkan. Betul nggak? Akhirnya Nabi Musa nyari daun itu dimakan. Seperti itu. Apa yang terjadi? Nggak sembuh. Nggak sembuh. Lalu Nabi Musa protes dong sama Allah, kira-kira ya Allah gimana nih kok sakit perut saya nggak sembuh, kemarin sembuh gitu kan. Ya Allah dengan senyum, ya ini ilustrasi ya kemarin ketika kamu sakit perut, kamu minta sembuhnya sama siapa? Sama Engkau ya Allah, minta kesembuhan kan. Daun itu kan hanya sebagai media yang Allah bisa kehendaki iya atau tidak. Tapi intinya kamu minta tolongnya kepada aku, maka aku sembuhkan lewat daun itu. Untuk asam urat ya. Tapi yang kedua, ketika kamu sakit, kamu ingat aku enggak? Kata Allah. Enggak kan? Yang kamu ingat adalah si daun itu yang kamu anggap menjadi penyembuh dari penyakit kamu. Akhirnya ya dikasih pelajaran. Biar tahu bahwa yang menyembuhkan bukan obat, tapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sendiri jadi mikir juga nih, kalau misalnya lagi pusing, yang kepikir sama saya Allah minta kesembuhan atau saya harus minum dekolgen nih gitu. Ya kan? Yang kepikir pertama kali apa? Itu yang pertama, itu yang paling penting. Yang pertama kepikir apa dulu? Kalau kepikirnya langsung obat, berarti tingkat tauhid kita masih harus belajar lagi, karena ketergantungan kita kepada Allah jauh lebih rendah ketimbang ketergantungan kita kepada benda-benda apapun itu. Rekening di bank banyak berapa digit gitu ya, hati saya jadi tenang, gitu kan? Tapi begitu karena satu peristiwa dan sebagainya berkurang banyak, sehingga kemudian sangat-sangat minim atau sangat sedikit, kok hati saya jadi gelisah ya, jadi susah ya. Nah, maka yang bikin saya susah dan bahagia adalah bukan Allah, tapi yang bikin saya susah dan bahagia adalah rekening di tabungan. Nah, kayak gitu-gitu tuh, yang oleh para guru kita, oleh ustadz-ustadz yang lebih mumpuni menyampaikan ini, dilatih tauhid kita itu. Supaya ketergantungan kepada Allah. Bahwa ikhtiarnya iya pasti ya, itu perintah Allah juga. Tapi yang pertama adalah ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah before, segala sesuatunya Allah dulu, Allah sekarang, dan Allah setelahnya atau Allah selamanya. Gitu ya. Jadi dalam banyak hal pokoknya Allah dulu, Allah lagi, dan Allah seterusnya. Kalau dulu Ustadz Yusuf Mansur ya menyampaikan ini, atau Ustadz yang lain yang jadi Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Intinya itu. Ya. Oke. Nah, maka jamaah rahmanallah, kita ridho dengan apa yang Allah tentukan, maka Allah juga akan ridho dengan kita. Saat itulah kita menjadi orang yang bahagia. Insya Allah. Demikian Bapak-bapak dan anak-anakku sekalian, sekelumit tentang bagaimana kita mengasah keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi orang-orang yang berbahagia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada
Yang tidak berkenan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.